Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan aku mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun, itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat, kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orangnya itu mau apa kayak gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya
saya pikir itu yang kita saya lagi berusaha Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik Pak. Ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Kepresidenan, kita bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Trihutomo. Lita, apa saja poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi hari ini? Ya, Carlos, ketika siang tadi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, di mana Presiden mengawali kalimat pembukanya dengan bahwa saling kunjung ini merupakan adalah sesuatu yang harus menjadi tradisi Nusantara dan tidak boleh lagi tergerus oleh zaman. Kemudian dengan melakukan pertemuan seperti ini, komunikasi ini merupakan lebih efektif untuk menemukan solusi berbagai permasalahan yang terjadi, khusus yang terjadi di negara ini. Seperti misalnya tadi Presiden membicarakan berbagai hal dari mulai isu juga sosial, dan tadi juga Presiden dan Megawati juga membahas terkait dengan pelaksanaan pilkada pada 2017 nanti, di mana Presiden mengatakan bahwa pilkada ini bukan hanya ada di Jakarta saja, tapi ada kurang lebih 101 kota dan kabupaten provinsi yang menjalani pilkada ini, dan ia mengharapkan bahwa antar kandidat bisa dapat saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga dengan Megawati yang mengatakan bahwa pilkada ini merupakan sudah biasa dilakukan oleh Indonesia, dan memang dalam periode pilkada kali ini memang ada yang berbeda, di mana menurutnya pilkada di Jakarta khususnya dibuat sedemikian rupa yang sehingga membuat bahwa pilkada di Jakarta ini menjadi lebih besar dan menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Selain itu tadi Megawati juga menyampaikan bahwa terkait dengan demo pada 4 November lalu, banyak sekali masyarakat yang sebenarnya tidak tahu tujuan atau maksud dari demo yang lalu, sehingga ia juga meminta bahwa seluruh masyarakat, elemen media untuk menyejukkan dan memberikan suasana yang damai di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan di NKRI ini. Dan berikut pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Baru saja mengatakan, dan saya tentunya juga ingin berpendapat. Kami tadi sudah banyak berbincang, dan seperti tadi yang Bapak Presiden katakan, kami sering sekali bertemu karena beliau tentunya dengan saya ingin mendiskusikan hal-hal yang pada waktu ini terjadi baik secara nasional maupun internasional. Tetapi saya juga mengatakan pada beliau yang patut diingatkan kepada seluruh warga bangsa Indonesia, kita ini adalah negara hukum. Jadi justru kita punya aturan-aturan yang mengikat kepada setiap warga negara. Jadi kalau tadi beliau mengingatkan pilkada, maka saya juga mengatakan bahwa ya pilkada ini kan sebetulnya sudah berjalan dari sejak dulu. Hanya sekarang ini ada sebuah hal yang menurut saya itu justru dibuat sedemikian rupa yang membesarkan satu pilkada di Jakarta yang seharusnya kita sendiri juga harus menjaga. Dan saya berulang kali meminta kepada media dan pers bahwa jangan juga ikut memanas-manasi. Ya, selain itu tadi Presiden juga menegaskan bahwa pilkada pada saat ini memang sudah biasa terjadi suhu tinggi, di mana memang terjadi pergolakan atau dinamika setiap pilkada. Namun ia meminta beberapa hal, bahwa tidak merugikan NKRI, kemudian tidak melemahkan Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak merongrong Pancasila. Ia mengatakan bahwa menang kalah dalam suatu pilkada itu hal yang biasa. Elis. Carlos.
Iya, Nurulita, setelah kemudian kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, apakah Presiden akan kembali melakukan pertemuan misalnya dengan tokoh dari partai politik lain? Carlos, tadi saat melakukan pertemuan dengan Megawati juga sempat Megawati mengatakan bahwa nantinya ia meminta izin kepada Presiden akan ada pertemuan ketum-ketum parpol, khususnya ketum-ketum parpol yang mendukung pemerintahan untuk membicarakan bagaimana politik di Indonesia jelang pilkada ini. Namun Presiden sendiri belum bisa mengatakan kapan hal itu akan terjadi, namun kemungkinannya pastinya akan bisa dilakukan karena mengingat beberapa waktu lalu Presiden juga pernah dikunjungi oleh Prabowo sebagai kunjungan balasannya ke Istana Presiden. Kemudian ada juga beberapa ketum-ketum parpol lainnya yang dimana memang mendukung pemerintahan Jokowi ini datang dan bertemu secara langsung untuk membicarakan situasi dan kondisi politik menjelang pilkada pada nanti Februari 2017 nanti, Carlos. Baik, kita akan tunggu kemudian siapa lagi tokoh politik yang akan bertemu dengan Presiden. Terima kasih Nurulita dan juru kamera Rianto Triutomo langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.